niscaya dapat menjadi penenang hati dan cahaya hati umat manusia di seluruh belahan bumi. Maka cahaya Islam sangat membantu dalam mengobati hati, baik rasa gelisah, sedih, gundah maupun rasa negatif lainnya. Inilah, sudahkah kita bisa mengobati hati kita dari rasa gelisah, dari rasa sedih, rasa gundah? Sudahkah kita bisa mengobati itu? Atau kita masih sakit hati? Atau kita masih gundah, masih gulana, masih gelisah? Kita mempertanyakan tentang sesuatu hal gaib, misalnya kita masih belum dapat hidayah tentang gaib-gaib seperti itu. Maka kita perlu menenangkan hati dan jiwa kita supaya hati kita selalu tentram. Dengan apa? Dengan siraman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari kaidah-kaidah tentang nilai-nilai keislaman, supaya kita mengetahui apa tujuan hakikat hidup ini. Lalu bagaimana cara mengenal kita kepada Tuhan, mengenal Tuhan seperti apa dalam makrifat. Apakah kita sudah ke makom ketingkatan ilmu yakin? Apakah kita sudah ke makom ainul yakin, kekakul yakin? Atau ketika tidak, kita jauh dari hal itu? Maka tanyakan dalam diri masing-masing. Karena kitalah yang akan mengetahui seberapa tingkatan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kita dekat dengan Allah SWT. Kita sudah kenalkah dengan Allah SWT? Ya Tuhan yang menciptakan, atau belum kenal sama sekali? Maka untuk mencapai ke situ, maka kita belajar ilmu makrifat, yaitu ilmu tasawuf. Bagaimana kita berusaha merendahkan hati serendah-rendahnya. Masih ingatkah bagaimana kisah seorang psikolog terkenal Ceki Jung? Ditanya, pada zaman dahulu kenapa orang bisa melihat Tuhan, bisa mengetahui Tuhan, bisa menghadirkan Tuhan? Ceki Jung mengatakan, karena zaman saat ini manusia tidak bisa merendahkan hati serendah-rendahnya. Jadi ketika kita melihat sungai, kita tidak bisa merendahkan hati serendah-rendahnya sampai ke air sungai itu. Tapi kita terlalu meninggikan hati, meninggikan jiwa. Sifat takabur itulah, kita jauh dari Tuhan ketika kita sudah bersifat takabur. Seperti tadi, bagaimana iblis tergelincir dari surga karena ada sifat takabur, kesombongan. Dia merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih super dibanding siapa? Dibanding Nabi Adam alaihissalam. Kita masihkah dalam hati kita tanyakan, apakah kita masih merasa lebih baik dari orang lain? Apakah kita merasa super, merasa hebat? Kita punya prestasi yang baik, kita punya jabatan yang baik, kita punya rank yang baik. Kita seolah menyombongkan diri, kalau tidak mengikuti jejakku kau anak hancur, seperti itu. Karena kita punya jabatan. Maka segera urungkan sifat-sifat seperti itu. Itu adalah kesombongan. Kadang ada orang misalnya punya jabatan tinggi, kalau kau tidak mengikuti aku, lalu mengikuti siapa? Itulah kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan. Bagaimana dia menyombongkan diri seperti iblis. Maka perlu kita merendahkan hati serendah-rendahnya supaya kita mendapatkan hidayah, supaya kita mendapatkan ihdinas shiratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itulah. Maka hilangkan sifat-sifat dalam hati kita. Ketika kita punya jabatan tinggi, ketika kita punya kekuasaan yang tinggi, ketika kita punya harta yang banyak melimpah, kita punya apapun itu yang bersifat di dalam hati kita yang melimpah, maka urungkan dalam hati sifat-sifat sombong, sifat takabur, karena itu adalah penyakit hati. Maka cahaya Islam selalu berusaha mensucikan hati kita dari sifat-sifat kesombongan itu. Karena iblis tergelincir dari surga karena ada sifat kesombongan, merasa aku lebih baik dari Adam, aku lebih hebat dari Adam, aku lebih super dari Adam, aku lebih berkuasa dari Adam alaihissalam. Itulah sifat-sifat iblis. Maka sifat-sifat itu harus, atau sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita hilangkan di dalam diri kita. Ketika kita punya jabatan, punya harta, punya apapun, hilangkan sifat-sifat seperti itu.